Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian, izinkanlah saya mempresentasikan tentang Safe Maternal and Neonatal Care in COVID-19 Pandemic. Terutama yang akan saya bahas adalah dari sisi neonatal care. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Desember 2020 terdapat 77.254 orang anak yang terkonfirmasi COVID-19, yaitu sebesar 11,5% dari seluruh penderita yang terkonfirmasi. Case fatality rate sebesar 0,7 untuk anak-anak. Sementara registry dari IDAI menunjukkan case fatality rate adalah 0,46 dan neonatus merupakan penyumbang keempat sebanyak 15% dari kematian anak secara keseluruhan. Beberapa laporan kasus di berbagai negara menunjukkan infection rate berkisar 0-12%. US Registry melaporkan 2% bayi baru lahir dari ibu yang menderita COVID memberikan hasil positif pada 24 hingga 96 jam pertama kehidupan. Dan CDC melaporkan angka terkonfirmasi sebesar 2,6%, dan apabila ibu mempunyai onset infeksi 14 hari sebelum melahirkan, angka tersebut meningkat menjadi 4,3%. Masalah selama pandemik yang kita temui adalah satu, meningkatnya kasus rujukan, terutama rujuk lepas baik ibu hamil maupun bayi baru lahir dengan kasus COVID-19. Kedua, turunnya cakupan ASI pada bayi baru lahir dari ibu yang menderita COVID-19, terutama apabila ibu dan bayinya dirawat. Dan yang ketiga, kita memerlukan panduan penanganan COVID-19 yang sesuai dengan keadaan di Indonesia dan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan anak dalam ini sebagai pasiennya. Meningkatnya kasus rujukan, termasuk rujuk lepas, adalah akibat masih terbatasnya fasilitas dan kapasitas yang dapat menangani kelahiran kasus COVID-19. Merujuk neonatus secara tidak optimal ataupun rujuk lepas dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Penelitian oleh Singh tentang rujukan di India dengan keadaan sebagai berikut, yaitu 83% kasus rujukan di India tersebut menggunakan ambulan nasional yang tidak berbayar, dan 13,7% menggunakan ambulan swasta. Sisanya 3,3% adalah rujuk lepas atau menggunakan kendaraan pribadi. Mereka merujuk pasien-pasien tersebut sebanyak 83% diantar oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka mortalitas sebesar 30%, sementara apabila bayi melahirkan di tempat tersebut atau dirujuk masih dalam kandungan ibunya, maka angka kematiannya berkisar sekitar 11%. 52% kasus yang dirujuk tersebut meninggal dalam waktu di bawah 24 jam. 54% akan meninggal di ruang emergensi. Keadaan bayi saat tiba di rumah sakit rujukan mengalami hipotermia, shock, ataupun memerlukan resusitasi kardiorespirasi setelah tiba. Faktor yang mempengaruhi mortalitas dari kasus rujukan ini adalah unsupervised pregnancy, yaitu kontrol ibu kurang dari 4, prematuritas, komplikasi antenatal, tidak diantar oleh tenaga kesehatan, lama perjalanan lebih dari 2 jam, hipotermia, shock, memerlukan resusitasi kardiorespirasi, dan asfiksia. Karena itu, transportasi yang terbaik adalah saat bayi tersebut masih dalam kandungan ibu.
IDAI bersama POGI merekomendasikan untuk menambah jumlah rumah sakit rujukan dan kapasitas tempat tidur untuk menerima persalinan ibu yang menderita COVID-19 di setiap wilayah, serta perlunya panduan terkini yang sesuai dengan keadaan Indonesia. Memastikan terpenuhnya APD untuk tenaga kesehatan maupun ibu yang akan melahirkan, memperbaiki sistem rujukan maternal neonatal, dan bila ingin merujuk bayi, sebaiknya dalam keadaan stabil, dan kita di sini menggunakan program stable yang terdiri dari S, safe care, sugar, jadi gula darah baik, suhunya, temperaturnya dalam keadaan baik, pernafasan dan sirkulasi juga dalam keadaan stabil, sebaiknya telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, serta edukasi ke orang tua. Masalah lainnya selain rujukan adalah turunnya cakupan ASI pada masa pandemi ini. Karena adanya ketakutan bahwa ASI terkontaminasi oleh virus SARS-CoV-2 ataupun adanya efek samping pada bayi karena mendapat ASI yang ibunya mendapatkan terapi untuk COVID-19. Pemecahan masalah tersebut adalah penggunaan APD oleh ibu saat menyusui langsung ataupun memerah ASI-nya. Dan tata kelola ASI di rumah sakit harus optimal untuk mencegah terkontaminasinya ASI oleh virus tersebut. Edukasi berkala, terutama pentingnya pemberian ASI di masa pandemi, baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat. Kita ketahui nutrisi yang baik adalah ASI, karena itu ASI harus tetap diberikan kepada bayi, dan bila ibu tidak bergejala atau bergejala ringan, dengan menggunakan APD tetap dapat menyusui langsung. Apabila ibu bergejala tetapi masih dapat memerah ASI-nya, maka bayi tersebut dapat menerima ASI perah. Sementara apabila ibunya sakit berat, maka kita bisa menganjurkan pemberian ASI donor yang telah dipasteurisasi ataupun formula. Keamanan ASI pada ibu dalam terapi COVID-19 sebagian besar adalah aman. Panduan perawatan sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah sebagai berikut, dibagi menjadi dua, yaitu apakah bayinya bergejala ataupun tidak bergejala. Resusitasi di ruang bersalin sebaiknya bila memungkinkan ibu dan bayi tersebut berbeda ruangan, tetapi apabila tidak memungkinkan, kita harus menjaga jarak sekitar 2 meter antara ibu dan bayinya. Petugas kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri yang aerosol generated dan protokol resusitasi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh IDAI tahun 2020. Perawatan bayi baru lahir dengan COVID-19 yang bergejala, level perawatan sesuai dengan tingkat keparahan, sebaiknya di ruang isolasi. Apabila tidak memungkinkan, bisa kita lakukan cohorting. Tenaga kesehatan menggunakan APD yang sifatnya aerosol generated. Pemeriksaan apus nasoporofaring pada bayi bisa dilakukan pada usia 24 jam dan bila positif dapat diulang pada usia 7 hari dan bila masih positif dapat diulang kembali usia 14 hari. Untuk pemutusan dipulangkan atau tidak bisa berdasarkan CT value dan klinis dari bayi tersebut. Secara ideal, apabila memungkinkan, setelah positif pertama, sebaiknya pemeriksaan apus nasoorofaring ini diulang tiap 48 jam hingga 2 kali berturut-turut negatif. Sementara perawatan bayi baru lahir dengan COVID-19 yang tidak bergejala, IMD merupakan kesepakatan bersama antara tenaga kesehatan dan keluarga, membandingkan bayi lebih cepat, tetapi setelah proses adaptasi tercapai, yaitu biasanya berkisar usia 4-6 jam, perawatan neonatal esensial bayi baru lahir tetap dilaksanakan. Untuk rawat gabung, ada
Persyaratan yaitu fasilitas kesehatan mempunyai kamar rawat gabung perorangan, yaitu satu kamar hanya ditempati oleh satu orang ibu dan bayinya. Perawatan harus memenuhi protokol kesehatan ketat, yaitu jarak antara ibu dan bayi minimal 2 meter, bayi dapat ditempatkan di inkubator atau di kots dipisahkan dengan tirai, ibu harus menjaga kebersihan dirinya dan sering mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, tidak sering membelai wajah bayi, dan lingkungannya harus dijaga kebersihannya. Rawat gabung tidak dianjurkan apabila ruang rawat gabung berupa bangsal bersama dan apabila ibu sakit berat sehingga tidak dapat merawat bayinya. Pemeriksaan apus nasoorofaring pada pasien yang tidak bergejala idealnya dilakukan pada usia 24 jam dan diulang 48 hingga 72 jam. Tetapi apabila bayi tersebut pulang sebelum usia 24 jam, maka pemeriksaan apus nasoorofaring ini dilakukan sedekat mungkin waktu akan pulang. Dan boleh pulang tanpa menunggu hasil. Atau saat kontrol pada usia 24-72 jam. Kriteria pemulangan sesuai protokol Vaskes seperti biasanya, dan kunjungan berikutnya untuk bayi baru lahir ini dapat secara daring maupun luring. Bayi yang dipulangkan sebelum ada hasil, maka sebaiknya dilakukan isolasi mandiri dan kita harus mengedukasi keluarga tentang risiko penularan lewat droplet dan feses, terutama feses masih akan mengandung virus hingga 10-14 hari, sehingga pengasuh perlu memakai APD. Isolasi mandiri kurang lebih selama 10 hari dari saat pengambilan apus nasoorofaring dinyatakan positif. Keluarga melakukan komunikasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat. Take home message adalah sebaiknya setiap wilayah mempunyai beberapa rumah sakit rujukan bersalin untuk kasus COVID-19, baik untuk ibu maupun bayinya, panduan penanganan COVID-19 dan pembaharuannya harus terus diupayakan, transportasi dan rujukan neonatus harus optimal, bayi dikirim dalam keadaan stable. Terima kasih.